Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika tidak pernah berhubungan intim dengan mantan, apakah ada ikatan batinnya? Saya baca di salah satu komen, apakah ketika tidak pernah berhubungan intim, hanya video call, ikatan batin akan terbangun, ya? Nah, jadi ya, ikatan batin itu adalah sesuatu yang tumbuh karena kedekatan atau interaksi yang dilakukan antara orang per orang, ya. Jadi contohnya nih ya, kita dengan saudara-saudara kita, ya, kakak adik kita dengan orang tua kita, ini kan berinteraksi sejak awal sekali dari fase kehidupan kita. Kita mengenal mereka sejak kita masih bayi, ya, hingga hari ini. Nah, interaksi, kebersamaan, itulah yang kemudian akan membangun sekaligus memperkuat ikatan batin. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau kita mau tahu apakah ikatan batin kita itu kuat dengan mereka, kita bisa cek itu. Misal contoh nih ya, hari ini kita kepikiran terus dengan kakak kita, karena mungkin sekarang kita merantau, bekerja atau kuliah jauh dari kampung halaman. Hari ini kita kepikiran dia terus. Coba kita telepon atau kita chatting WhatsApp, apa responnya? Banyak tuh yang kepikiran terus dan dia mencoba untuk mengontak atau menghubungi. Apa jawaban saudaranya tadi? Kamu lagi tak batini, tahu-tahu kamu menghubungi. Nah, itu namanya ikatan batin atau kontak batin. Dan ikatan batin, kontak batin itu tidak hanya muncul karena faktor hubungan intim. Banyak orang yang melakukan hubungan intim dan sama sekali tidak punya ikatan batin, ya. Nah, banyak pula orang yang kemudian melakukan hubungan intim malah ikatan batinnya menjadi hilang. Karena apa? Karena hubungan intimnya tadi tidak didasari oleh cinta, tidak dilakukan dengan cara yang halal, tetapi melalui perzinahan, ya. Sehingga ketika basicnya, dasarnya adalah nafsu, ya tentu tidak ada ikatan batin apapun di situ. Ketika orang melakukan hubungan intim, suami istri yang sudah menikah, di sana memang terlibat berbagai aspek, ya. Fisiknya terlibat, tubuhnya akan mengeluarkan berbagai hormon-hormon, zat-zat kimiawi dari tubuh, ya. Ada dopamin, ada oksitosin yang sering disebut oleh para ilmuwan sebagai hormon cinta, yang kemudian memperkuat ikatan antara dua anak manusia atau antara suami istri. Kemudian di situ juga terlibat batinnya. Nah, jadi suami istri ketika mereka berhubungan suami istri itu tidak cuma fisiknya, tetapi juga batinnya terlibat di situ.
Maka hubungan suami istri itu atau hubungan intim itu memperkuat pula ikatan batin di antara mereka. Selain chemistry-nya akan menjadi semakin kuat, ya. Nah, sehingga ikatan batin itu tidak serta-merta bisa muncul karena orang melakukan hubungan intim, ya. Jadi misal kalau di luar negeri itu kan aktivitas seks itu sudah sedemikian bebasnya, mereka bisa melakukannya dengan siapa saja. Mungkin baru kenal 1-2 jam mereka sudah bisa melakukannya. Ya yang begitu tidak ada ikatan batinnya. Jangankan ikatan batin, setelah selesai bahkan mereka tidak kenal, tidak ingat dengan siapa tadi mereka berhubungan intim, ya. Nah, jadi ikatan batin itu adalah sesuatu yang muncul karena interaksi, keterlibatan emosi yang dalam antara dua anak manusia. Nah, sehingga biasanya nih ya, kalau kita punya teman yang menjalani masa-masa sulit bareng, itu ikatan batinnya akan lebih kuat daripada teman-teman yang ketemunya cuma untuk senang-senang. Itu menariknya tuh. Jadi ketika misal nyari pekerjaan bersama, ditolak di tempat, melamar pekerjaan bersama-sama, ya, cuman punya uang sedikit untuk bisa makan siangnya beli nasi bungkus 1, dimakan berdua, pokoknya susah bareng. Nah, itu akan membuat ikatan batin menjadi lebih kuat. Suami istri yang memulai segala sesuatunya dari nol, mau menikah, keluarga tidak ada yang mau bantu, mertua menolak, tidak merestui, tetapi tetap menikah, tidak punya rumah, harus mulai dari ngekos, ya. Bahkan lemari pun tidak punya, sepeda motor tidak punya, makan sepiring berdua, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu ikatan batinnya akan lebih kuat daripada misal pasangan suami istri yang menikah dengan support penuh dari keluarga, pesta pernikahan yang mewah, selesai menikah langsung dikasih rumah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu ikatan batinnya tidak akan terlalu kuat, ya. Nah, yang paling penting bahwa hubungan intim pra pernikahan itu adalah zina, ya. Jangankan berzina, mendekatnya saja itu sesuatu yang diharamkan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk, ya. Artinya kalau tidak pernah berhubungan intim dengan mantan, justru harus bersyukur, ya, terhindar dari perzinahan. Nah, pertanyaannya apakah dengan video call itu akan terbangun ikatan batinnya? Ya, semoga demikian, ya. Walaupun mungkin akan lebih kecil ikatan batinnya daripada orang-orang yang melakukan interaksi secara langsung, ketemu orangnya, ya, berada di satu lingkungan kerja, atau berada menimba ilmu di satu kampus, dan seterusnya. Jadi ada kebersamaan di situ, ada interaksi bersama, ada fase di mana mengalami kesusahan dan kesenangan bersama. Nah, biasanya yang demikian ikatan batinnya akan jauh lebih kuat daripada tadi misal kenalnya melalui video call dan hanya video call dan seterusnya, ya. Saya pikir itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.